Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Nisrina, dan pada video kali ini saya akan membahas pengamatan visual secara tidak langsung mengenai jaringan pengangkut pada tumbuhan jagung. Kalian pernah gak sih bertanya-tanya bagaimana air yang diserap oleh akar bisa naik ke daun, atau hasil fotosintesis dari daun bisa menyebar ke seluruh tubuh pada tumbuhan? Kira-kira kenapa ya? Nah, itu sebenarnya disebabkan oleh jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut dibagi menjadi dua, yaitu xilem dan phloem. Nah, xilem ini yang mengangkut mineral atau air dari akar ke daun, sedangkan phloem itu dari daun hasil fotosintesisnya disebar ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mengamati jaringan pengangkut pada tumbuhan jagung, yaitu xilem dan phloemnya. Kita akan mengamati melalui gambar pembanding mikroskop perbesaran 400. Kita akan melihat bagaimana struktur pada xilem dan phloem yang terdapat pada tumbuhan monokotil. Yuk, langsung saja ke pembahasannya. Teman-teman bisa lihat ya, di layar ada dua gambar. Nah, yang sebelah kiri itu gambar pembanding yang saya dapat di YouTube. Sebelumnya udah dikasih search di video awal pembukaan. Nah, sebelah kanan itu ada gambar tangan. Di kedua gambar tersebut, itu adalah jaringan pengangkut pada tumbuhan jagung khususnya. Nah, yang pertama itu ada huruf A, yaitu xilem. Xilem mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun yang tersusun dari sel-sel mati dengan dinding tebal dari zat lignin, terdiri dari serat xilem dan parenkim xilem. Nah, sedangkan pada huruf B itu adalah phloem atau jaringan pengangkut yang dari hasil fotosintesis daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Phloem ini tersusun atas sel-sel hidup. Aliran phloem ke atas dan ke bawah, sedangkan aliran pada xilem hanya ke atas. Nah, pada batang dan akar, struktur xilem dan phloem terdapat pada kambium vaskular, namun mereka berdua terdapat perbedaan struktur. Pada akar, parenkim xilem mengumpul di tengah, sedangkan pada batang, parenkim xilem lebih tersebar ke tepi batang. Selanjutnya, cara kerja xilem dan phloem. Pada prosesnya, xilem melakukan apa yang disebut sebagai transpirasi. Transpirasi adalah terlepasnya air dalam bentuk uap air melalui stomata ke udara bebas atau evaporasi. Evaporasi terjadi akibat divisi uap air dari udara yang lembab dan udara yang kering. Kehilangan udara dari daun ini menyebabkan kekuatan untuk menarik air dalam tanah melalui akar. Kehilangan udara dari daun ini menyebabkan kekuatan yang menarik air dalam tanah melalui berkas pembuluh menuju daun. Proses ini tidaklah konstan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor eksternal berupa suhu, kelembapan, angin, dan intensitas cahaya. Dan faktor internal yaitu berupa permukaan daun berlapis lilin, banyak sedikitnya stomata, dan bentuk ataupun juga lokasinya. Berikutnya ada proses translokasi, yaitu proses dari phloem. Translokasi merupakan pemindahan hasil fotosintesis dari daun atau tempat organ penyimpanan ke bagian tubuh tumbuhan. Jaringan phloem mengangkut hasil fotosintesis berupa sukrosa dan asam amino ke seluruh tubuh tumbuhan. Dalam prosesnya, sumber hasil fotosintesis disebut source dan daerah di tempat edarkannya disebut sink.
Pada proses ini, biasanya ia dikenal sebagai proses aliran tekanan. Konsentrasi gula yang tinggi di daun akan bergerak ke sel-sel dengan gradien konsentrasi yang lebih rendah. Contohnya, pada perkembangan buah dan biji. Buah dan biji memerlukan energi yang tinggi, sehingga menarik gula dari daun. Demikian video pembahasan dari pengamatan secara tidak langsung mengenai jaringan pengangkut pada tumbuhan jagung. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.